Kerajaan Cina yang terpecah belah berhasil disatukan oleh Qin Shi Huang, Kaisar Cina Bersatu yang pertama. Tahun 221 Masehi dia penaklukan pada kerajaan yang terakhir, yaitu dinasti He. Sejak itu berdirilah Kekaisaran Cina Bersatu yang besar. Qin Shi Huang pada tahun tersebut dinobatkan menjadi kaisar pertama ya di Cina, kekaisaran pertama, dan dia mengawali pembangunan besar-besaran. Di antaranya memulai kembali pembangunan tembok besar Cina yang akhirnya diselesaikan oleh dinasti Ming. Pada zaman ini juga maka dibangun teras kota, yaitu komplek pemakaman kaisar. Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina, punya pikiran yang sangat maju. 200 tahun sebelum Masehi, dia telah mengadakan penyederhanaan huruf di seluruh Cina, penyatuan dan penyeragaman hukum dan undang-undang, penyatuan mata uang. Bahkan yang membuat saya cukup terpesona, seperti panjangnya as roda gerobak saja dia seragamkan, itu supaya lalu lintas pada saat itu pun sudah bisa rapi di seluruh negeri. Sebuah pikiran yang sangat maju untuk zamannya. Apa sih yang dituntut dari seorang pemimpin selain karakternya? Maka pikirannya. Pemimpin berpikir tentang masa depan. Pemimpin punya pikiran maju bahkan jauh ke depan, memiliki visi. Maka dengan demikian seorang pemimpin akan berpikir tentang kepentingan umum, kepentingan bersama. Ketika ada masalah, pemimpin mendekati bagaimana masalah diselesaikan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau pribadinya. Milikilah pikiran-pikiran besar, visi-visi ke depan, pikiran-pikiran ke depan, maka Anda juga layak menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau Anda mau mengalami atau punya prestasi yang luar biasa, mari kita belajar dari etos kerja orang-orang Cina. Apa itu? All out, habis-habisan. Karena itu buka pikiran dan mata hati Anda, lihatlah dunia ini, lihatlah orang lain, lihatlah bangsa lain, lihatlah perusahaan lain yang jauh lebih maju. Dan kita belajar mencari inspirasi. Kenapa mereka maju? Saya yakin bukan soal nasib. Kenapa? Karena memang mereka bekerja habis-habisan. Buka mata dan pikiran Anda. Lihatlah negara yang lebih maju. Secara lebih kecil, lihatlah perusahaan yang lebih maju. Lebih kecil lagi, lihatlah orang-orang lain yang lebih maju. Siapa mereka yang lebih maju? Yang punya pikiran besar. Bagaimana caranya kita punya pikiran besar? Satu kata, belajarlah. Seperti bangsa ini yang terus belajar, memperbaharui pikirannya. Dan kita berkata hari ini, wow, luar biasa. Bukan hanya Qin Shi Huang yang melakukan penaklukan, tapi hari ini Cina sebagai negara dengan produknya, dengan kekuatan ekonominya, sebenarnya telah melakukan penaklukan ke seluruh dunia. Berbagai macam produk. Kalau Anda seperti saya hari ini ada di pameran, maka benar-benar ribuan item barang produk dari Cina telah menjangkau seluruh dunia. Dan kalau selama ini saya di Jakarta melihat begitu banyaknya barang Cina, ketika sampai di sini saya mengerti kenapa demikian. Mereka sungguh-sungguh mengerjakan setiap jenis produk secara sungguh-sungguh, melakukan pendalaman yang luar biasa. Dan saya percaya itu juga karena pikiran maju para pemimpin bangsa ini untuk memimpin bangsa yang besar ini dalam kemajuan untuk melihat tahun-tahun ke depan. Jadi memang namanya seorang pemimpin harus membawa bangsanya pada pikiran yang maju. Karena itu mari kita isi pikiran kita dengan pikiran maju yang siap untuk sebuah perubahan. Karena kemajuan hanya kalau ada perubahan, dan perubahan ke arah yang baik karena kita punya pikiran maju. Dan kita mulai dengan terinspirasi dari etos kerja orang-orang di Cina. Kita mulai punya pikiran maju untuk diri kita sendiri. Lalu kita mulai bawa perubahan kepada keluarga kita, pada perusahaan kita. Maka saya berharap menginspirasi hal ini menjadi gerakan secara massal, menjadi pikiran maju sebuah bangsa, yaitu bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salam dahsyat, luar biasa.